Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Baik, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang development business process reengineering. Namun saya akan menginformasikan bahwa ada penambahan materi ya dari materi yang kemarin saya upload di Google Classroom. Itu mohon maaf, setelah saya membaca RPS-nya ternyata ada satu materi yang kurang di bagian kedua yang harus saya sampaikan, yaitu tentang berbicara tentang BPR life cycle. Ini ada materinya, nanti saya upload kembali di Google Classroom supaya saya mengikuti ini materi ini. Kalau ada hal yang belum dipahami ya, nanti Anda baca, itu boleh ditanyakan karena saya harus mengikuti sesuai dengan pertemuan. Hari ini saya harus menjelaskan tentang development business process engineering, bagaimana model pengembangan dan hasil yang dihasilkan pada saat kita melakukan proses development aplikasi ya. Ini yang pertama tentang pendefinisian BPR, saya tidak perlu jelaskan karena kemarin juga ada di materi pertama, ini sudah saya sampaikan. Namun yang belum adalah berbicara tentang tujuan BPR ya. Dari ada 3 model yang dihasilkan, bagaimana fokus meningkatkan fokus pelanggan, kemudian mempercepat cycle ya, kemudian meningkatkan efisiensi proses ya. Nah, yang pertama adalah meningkatkan fokus pelanggan ya. Jadi yang dikatakan bagaimana peningkatan terhadap fokus pelanggan. Fokus pelanggan ini luas kalau kita berbicara tentang fokus pelanggan, karena yang dimaksud di sini adalah memfokuskan mereka ya untuk misalkan melihat atau menganalisis, membeli produk terhadap apa yang kita dijual di dalam perusahaan. Jadi ada fokus di sini boleh juga dikatakan sebagai konsistensi seorang pelanggan terhadap produk yang kita jual, terhadap usaha yang kita dirikan. Mereka fokus. Kenapa fokus? Karena mereka sudah merasa nyaman terhadap aplikasi yang kita miliki, sehingga mereka merasa mudah untuk berbelanja. Misalkan contoh kecil saja ya, mungkin di handphone Anda beberapa media, maksud saya beberapa situs-situs belanja yang Anda sudah install di Play Store ya. Tapi Anda pasti memiliki awalnya Anda biasa kan membedakan, maaf ya saya sebut saja, misalkan ada Lazada, ada Tokopedia. Itu kadang misalkan Anda mau beli misalkan pakaian, pasti Anda melakukan perbandingan harga. Itu wajar-wajar saja sebagai konsumen ya, wajar-wajar sebagai konsumen. Kita punya hak, saya punya hak. Anda tidak bisa memaksa saya bahwa saya harus beli di Lazada, saya harus beli di Tokopedia. Tidak, saya harus membandingkan harga dulu ya. Kemudian yang kedua, melihat kualitas berdasarkan rincian-rincian atau informasi yang kita dapatkan di situs itu. Kan ada beberapa kalimat-kalimat atau pernyataan orang-orang yang telah membeli ya, ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, kembali ke kita untuk melihat itu. Nah, kita punya kemampuan untuk melakukan itu, melakukan dalam hal membandingkan harga dulu. Nah, setelah kita membandingkan harga, mungkin 2-3 kali sudah kita mencoba, ternyata di situs A itu murah dan kualitasnya bagus. Nah, ini yang dikatakan pasti saya fokusnya di situ untuk berbelanja, ya kan? Saya fokusnya di situ untuk mau beli apa lagi, pasti saya tidak lagi membuka situs lain atau aplikasi lain ya, tapi saya membuka kembali untuk membeli terhadap produk yang saya inginkan yang ada di dalam perusahaan. Kenapa? Di dalamnya itu sudah masuk juga kategori tanggung jawab sebagai penjual tentunya. Artinya saya merasa puas, berarti tanggung jawab Anda lepas dalam arti bukan lepas begitu saja, kontrol tetap dilakukan ya kan. Jadi tanggung jawab ada, sehingga saya merasa ini perusahaan bagus banget, tanggung jawabnya bagus terhadap konsumen.
Pelayannya bagus, aplikasinya bagus sekali, kita baca tidak terlalu berbelit-belit, formnya cukup bagus, tampilan interface-nya bagus, sehingga kita merasa puas ya, rasa nyaman untuk berbelanja. Mempercepat cycle. Cycle itu artinya sebuah peningkatan dari segala sudut pandang yang terdapat di perusahaan. Pastinya ini yang diinginkan memang oleh BBR. Segala jenis, entah dari sisi keuangannya, sisi manajemennya, sisi strategisnya, sisi marketingnya, sisi aplikasinya, sistem sumber daya manusianya, sistem sumber daya manajemen yang ada dalam perusahaan, itu dapat mempercepat segala sesuatu. Kan pada dasarnya kan sesuatu yang meningkat sebenarnya, bukan hanya sebenarnya BPR. SDM bagus, otomatis yang lain akan berpengaruh pastinya. Aplik bagus akan berpengaruh terhadap keuangan bagus, akan mempengaruhi yang lain, iya kan? Sehingga kalau kita belajar dalam sebuah struktur, bukan struktur ya, dalam sebuah teori organisasi, satu kan bagian saling berantai dan saling berkesinambungan dan saling kerjasama, saling menyatu. Itulah konsep dalam sebuah organisasi, baik profit, non-profit, formal, non-formal, pasti itu yang dilakukan dan yang diinginkan, ya kan? Tapi tentunya yang terjadi adalah sifatnya berfluktuasi. Itu pasti. Kita menginginkan sesuatu yang sifatnya linear, kita menginginkan sesuatu yang sifatnya seperti ini ya. Kalau saya gambarkan kan, kurvanya seperti ini, kayak naik ya. Kita inginkan begini perusahaan, ya kan? Gitu. Tapi yang terjadi kadang dia stagnan. Yang terjadi adalah juga yang terjadi banyak di perusahaan adalah berfluktuasi. Gambarnya seperti ini ya. Dia sifatnya berfluktuasi. Ya. Saya perlihatkan di paint supaya Anda ngerti ya. Nah, kan seperti ini terjadi kan modelnya kan begini ya. Mana pensilnya? Nah, ini kan. Nah, ini kurva. Oke. Kita perusahaan menginginkan kan linear seperti ini, ya kan? Nih. Nah, yang terjadi kadang seperti ini, tapi berapa perusahaan? Yang terjadi kan begini ya, lurus. Mohon maaf, ini lurus, berarti dia stagnan pendapatan atau segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Tapi yang terjadi adalah ini ya, dia sifatnya berfluktuasi, naik turun pendapatan, proses, masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Ya kan? Ini yang kita inginkan. Sama, hidupnya kita kan maunya gini. Ya kan? Maunya begini. Oke. Tapi yang terjadi ini. Ya kan? Yang terjadi kan ini hidup kita. Kita kan maunya tadi seperti ini. Dari nol, kemudian saya harus naik. Itu maunya kita. Tapi Tuhan maunya begini. Ya kan? Persoalan, masalah, dan segala sesuatu ini yang terjadi hari ini. Tanpa ujung yang tidak jelas. Makanya hidup itu berat. Karena yang membuat berat adalah kita sendiri. Ya kan? Oke, lain pembahasan itu. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi proses. Nah, kalau semua meningkat, pelanggan meningkat, cycle meningkat, maka kita harus meningkatkan sebuah efisiensi yang terjadi di dalam perusahaan. Efisiensi dalam hal cepat selesainya pekerjaan, karena dengan adanya aplikasi yang cukup bagus ya. Efisiensi dalam penjaga gajian, efisiensi dalam produksi, efisiensi dalam stok barang, efisiensi dalam marketing, efisiensi dalam sumber daya, itu yang terjadi. Makanya memang kita harus melakukan sebuah reengineering. Reengineering sebenarnya kalau kita mau secara luas lagi bahwa terhadap pribadi kita yang saya jelaskan tadi. Jangan mengengineering pribadi Anda, jangan mereview, jangan mengevaluasi diri Anda sekali seminggu, sekali sebulan, yang parah sekali setahun. Tapi setiap detik, setiap menit kita harus mengevaluasi diri. Kenapa tidak suka ke temanku? Kenapa saya berbicara orang tidak mau dengar? Kenapa saya berproses orang tidak mau mengikuti proses saya? Kenapa saya kalau ke kanan orang mau ke kiri, saya ke kiri dia ke kanan? Kenapa tidak ada yang mengikuti saya?
Oh, berarti dalam hal ini Anda harus melakukan evaluasi diri. Ini yang terjadi di perusahaan. Kenapa profit turun? Karena kita tidak melakukan proses evaluasi atau re-engineering. Salah satunya adalah dari sisi aplikasi. Karena kan bukan hanya aplikasi yang menentukan naik turunnya perusahaan. Banyak hal seperti yang saya sampaikan tadi. Semua yang mencakup dalam manajemen perusahaan. Atau istilahnya adalah sistem informasi manajemen kalau kita belajar tentang IT. Baik, re-engineering mulai dengan misi perusahaan. Apa yang diinginkan? Visi saya adalah, visi itu adalah sesuatu yang akan dicapai. Misi Anda adalah proses untuk mencapai. Apa yang dilakukan untuk mencapai suatu perusahaan? Tujuan dari konsep perusahaannya bagaimana? Ya, sehingga private sektor teknik itu peningkatan di sektor swasta perusahaan untuk membantu organisasi fundamental. Yang dikatakan fundamental itu adalah sesuatu yang sifatnya akan berkembang dari segala aspek, ya. Itu yang dikatakan tadi, tidak sempit tapi luas yang terjadi di dalam perusahaan. Tentang pemikiran bagaimana mereka meningkatkan layanan pelanggan, itu tadi fokus terhadap pelanggan, mengurangi biaya-biaya operasional, ya. Kalau memang cuacanya dingin, ya matikan saja AC, mengurangi biaya. Kalau 2-3 orang kerja perusahaan ada teknologi, kenapa tidak satu? Itu kan memang efek dari teknologi. Kalau ada teknologi berarti pengurangan karyawan menambah pengangguran, masalah besar bagi pemerintah. Pemerintah berpikir bagaimana caranya mempekerjakan orang-orang yang menganggur. Ini kan terjadi di Indonesia hari ini. Jangan selalu mengimpor tenaga kerja dari luar, tenaga asing. Percaya dong dengan tenaga kerja kita di Indonesia. Indonesia juga hebat-hebat, ya. Mengurangi biaya operasional dan menjadi kompetitor berkelas dunia. Nah, ini yang lebih hebat lagi karena ini akan menjadi pesaing yang sifatnya skala internasional. Berarti besar, ya kan? Kemudian alasan dilakukan re-engineering yang pertama adalah pengembangan terus-menerus yang sudah mencapai batas akhir. Jadi pengembangan terus-menerus yang sudah mencapai batas akhir. Pengembangan terus dilakukan, berubah. Kalau kita melihat caranya berubah seperti ini. Kita rubah misalkan 50%. Ada peningkatan? Ada. Tetap yang lain, karyawan tetap bertugas untuk mempersiapkan peluru. Ini yang dimaksud terus-menerus. Persiapkan peluru. Untuk tahun ini pakai ini saya dulu deh. Bulan ini pakai ini saya. Terjadi peningkatan terjadi. Oke, sekarang kita siapkan peluru bulan depan. Dan seterusnya. Sehingga perusahaan tidak bisa bangkrut. Perusahaan bisa menjadi kompetitor dunia kalau ini yang terjadi. Makanya jangan dikeluarkan semua. Saya yakin tampilan Facebook, model Facebook, peluru Facebook 2-3 tahun ke depan itu sudah dibuat oleh Mark. Yakin. Kenapa tidak dikeluarkan sekarang, Pak? Iya, karena sekarang kan masih hebat. Hebatnya kan Mark, dia sudah bisa menguasai dan membeli Instagram, membeli WA, dan beberapa aplikasi. Dia sudah miliki semua. Untuk apa? Sekarang saya mau keluarkan peluru saya di Facebook. Ngapain? Ini menjadi komputer saya kan saya sendiri, milik saya sendiri, milik saya Instagram, milik saya WhatsApp, ya kan? Banyak, itu hampir 10 kan sekarang aplikasi yang lagi viral top dunia yang dimiliki oleh Mark. Bayangkan, kalau kau mau menjadi pesaing saya punya banyak uang, saya akan beli supaya saya akan menjadi penguasa IT media sosial di dunia. Hebatnya luar biasa. Pengembangan telah berpaling kepada kompetitor. Pelanggan telah berpaling kepada kompetitor. Pelanggan Anda lihat bagaimana model ini. Ini persoalan yang cukup besar. Karena dia akan berpindah ke lain hal. Saya tidak puas dengan pelayanan Anda. Saya tidak puas dengan aplikasi Anda. Saya akan berpindah. Perubahan pada kebutuhan pelanggan. Kebutuhan sehari-hari seorang pelanggan itu akan berpengaruh dan akan berubah. Dan ingat, pelanggan tidak pernah merasa puas. Pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan peluang. Semakin banyak teknologi yang terjadi, sehingga kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan. Fundamental shifts, itu yang saya katakan tadi. Segala perubahan yang terjadi dalam perubahan inilah yang dikatakan fundamental, segala arah. Dan seterusnya, ini banyak sekali. Oke. Sampai saya ini 2 materi ini. Yang pertama tadi ini ya, tentang bisnis BPR life cycle. Dengan yang ini, saya akan upload di Classroom dan juga nanti akan saya berikan tugasnya ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.